Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sama-sama kita muliakan, hormatin Komisaris dan Direktur Utama PT Al-Hijrah Nurul Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk selalu membawa tamu-tamu Allah untuk sujud di Baitullah, insyaallah. Amin. Para calon tamu Allah, insyaallah kita semua ini adalah manusia pilihan. Kalau kita melihat dan mengamati calon tamu Allah, saya mendapatkan informasi di baru ini mendaftar tamu ini 35 tahun yang akan datang habis berangkat kalau lewat reguler matola ini. Ya, alhamdulillah semua masalah itu pasti ada solusi. Ternyata ada solusinya, ada istilahnya lagi haji plus atau haji khusus. Ya, seperti inilah Bapak Ibu yang ada di tempat ini luar biasa. Dan biayanya itu sangat sederhana kalau hanya 200 juta ketimbang menunggu 30 sampai 35 tahun. Apa yang ihram? Ya. Jadi ihram ialah niat memulai mengerjakan ibadah umrah atau ibadah haji. Selama dalam keadaan ihram, seseorang diharamkan melakukan perbuatan sebelumnya dihalalkan. Kemudian tempat berihram umrah atau haji ialah dari miqat yang telah ditentukan, namun boleh juga dilakukan sebelum sampai di miqat. Ya, jadi artinya dalam ini poin saja. Kita tunggu saja aba-aba lagi yang dari mutaul kita atau pembimbing kita, ya, yang mendampingi Bapak Ibu. Ya, kemudian terus, ya, selain dari itu, pakaian ihram bagi pria memakai 2 helai kain, yang satu diselendangkan dan kedua bahu bagian atas dan satu dijadikan sarung bagian bawah. Pada waktu melaksanakan tawaf disunatkan kain ihram dikenakan secara ittiba, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan menutup bahu sebelah kiri. Nah, di sini apa maknanya? Kenapa disuguhkan? Untuk memperlihatkan bahwa ini kekuatannya Islam. Ya, Islam prinsipnya tidak mau mencari musuh, tapi tidak akan lari kalau ada musuh. Itu maknanya. Ya. Lanjut. Kain ihram disunatkan warna putih bagi pria. Bagi wanita memakai busana muslimah, yaitu pakai yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari. Ya, kapai. Nah, jadi ya, ini dulu. Nanti dikomentari ke dalamnya. Kain ihram kenapa? Jadi Ibu Haji ini mahasiswa saya. Ya, sebenarnya minta izin dulu, kenapa langsung diambil? Ya, lanjut ya. Kain ihram disunatkan warna putih bagi pria, bagi wanita memakai busana muslimah, yaitu pakaian menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan. Nah, di sini ada yang tanya ke saya, mohon maaf, dan ada di sini bukti kita pakai cadar. Ya,
Muhammadnya saya berikan pemahaman. Saya waktu di Mekah itu ada istri teman mutawid sudah puluhan tahun di atas. Jadi waktu saya diundang makan bakso di rumahnya, ya. Jadi dulu bersama-sama, orang Jawa, terus masakan bakso. Jadi kita duduk bersama, sekalinya kita mau keluar, mau ke Jeddah. Jadi saya dipersilakan naik di depan. Pas ada istrinya, balik kaget. Kenapa kan Ustaz? Kaget karena tadi wajah kita kelihatan langsung. Idenya, saya aja Ustaz. Jadi di atas mobil itu saya bincang-bincang. Saya tanya, Bu Haji, kita kan sudah berapa tahun di Mekah? Sudah 7 tahun Ustaz. Pemahaman kita tentang cadar dengan bukan cadar, gimana menurut yang kita dapatkan dari Tanah Suci di Mekah ini? Jawaban beliau, cadar adalah bagian tradisi perempuan Arab. Sesungguhnya perbuatan atau amalan tergantung niat. Jadi pamula ke makhluk pada cengkak. Ilahi Rabbi anta maksudi waridaka maklubi. Ini dibuat katai niat riota dibuat musafah. Bisa bahasa Bugis? Ya, jadi saya tanya juga sampai ada tidak bisa bahasa Bugis. Ada orang Makassar, aku itu juga bahasa Makassar. Asli nama Makassar. Saya tinggal di sini di pesantren jadi Imam Konso sudah lebih 30 tahun. Ya, ada biodatanya sebetulnya. Jadi Bapak Ibu yang dalam Allah. Jadi ini dulu pertama, perbaiki niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal atau perbuatan tergantung niat. Jadi pada jengi niat tambah kok kemakada elok minda ribolata ini miwakat taipwa dan dia lihat dan sapa. Jadi dari pada jengi niat naluk ke ribolana pengatanga. Insya Allah akan berikan oleh-oleh 7 kali putaran di Baitullah itu ada 7 sifat kesempurnaannya Allah di situ. Agak mana di pada lebih dirasanya dia. Tapi itu kimacende ada 7 sifat kesempurnaan Allah. Siapa yang mabrur hajinya, insya Allah dia akan dapat 7 makna itu. Pertama, al-hayat. Ya, sifat wajibnya Allah al-hayat, maha hidup. Bertuana yang mabrur hajinya nanti bakasi atau Tuhan. Dega kasiasi dari kum mabrur haji dunia akhirat. Ibagasi atau Tuhan. Yang kedua, al-qudrah, maha sanggup, selalu kasih kekuatan. Al-iradah, maha berkehendak. Allah akan penuhi nanti ketika kita minta sama Allah. Wa iza sa'alani a'taitu. Dari kebahasana atau kubilau berian itu. Kemudian al-ilmu, ya Allah akan berikan tambah ilmu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti sebentar di slide ini prolognya dulu ya. Nanti susulannya di slide nanti. Hadirin hadirat yang dalam Allah. Lalu yang kedua, ya ini itu untuk menuju ke kemampuan haji dulu ya. Yang kedua, sucikan hati. Ya, sucikan hati. Usahakan kita semua datangi keluarga kita, jangan sampai engkau dosanta, resumplulota, keluargata, pacimario. Itulah sehingga engkau di sini dari ke tumat-tumat telet, tumat-tumat dipertahankan. Ia istilahnya manasik bola. Ya, kenapa ada istilahnya manasik bola? Kesempatan reki ubi mana reki resumplulota keluargata, kita baca berasanji, napa reki dan seterusnya. Itu kita pertahankan itu di Bugis Makassar. Kalau di luar sana tidak. Akan nasib memadai manasikin, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah di travel. Tapi ada tradisi kita ini itu manasik bola kesempatan untuk melodampan mereka di keluarga. Nah, sebab itu kalau kata sedikit mau kawatan. Nah,
Itu perlu paham juga. Jadi jangan tinggalkan tradisi nenek moyang kita manasik di wilayah. Jadi pas mau berangkat biasanya 1 hari sebelum berangkat ya bikin acara. Jadi saya sekarang itu disibukkan oleh manasik. Ada manasik seperti ini, ada juga manasik dari rumah ke rumah. Ini sebentar sudah asar dipanggil tahun 1 masuk. Jadwalnya juga diminta jam 10. Ya karena dia menginginkan saya hadir, ya 1 travel juga di sana. Dia bilang kalau saya diinginkan, ya saya kasih waktu sesudah asar. Ya setelah nanti kita kasih, saya pulang dulu ke rumah setelah asar dinang, ya 1 jam lah baru berangkat lagi ke Pangkep. Di sebentar sedang asar. Jadi Bapak Ibu yang Allah, jadi tahap kedua, sucikan hati kita dari dosa. Kemudian sucikan juga bekal kita. Jadi ONH kita keluarkan zakatnya, sedekahnya. Nah, kemudian tambahan bekal-bekal yang kita bawa itu pas itu sedekah. Karena banyak pengalaman saya dapat Bapak Ibu. Saya teringat di Madinah. Engkau jamaah agung, lenyap duitnya 20 juta. Di sini ada tak ada tege, datang mengeluh sama ustaz. Mari ada kasih dia, mari lenyap 20 juta. Karena kurang mau masuk sekali, ya sabar. Jadi elok karikim sama anggota-anggota masih ditokar. Nah jadi begini saja. Kebetulan masih ada teman tuh namanya Haji Sulaiman. Belum berangkat. Nelpon maki baru titip ke uang belanja sama dia. Nah, jadi mau cerita dari dulu. Karena saya mau minta ini masih ditukar. Ya udah nih mau kada makin akhirnya masuk karena ya ampun, tiku. Jadi ini pengalaman Bapak. Jadi itulah sehingga mulai diri kita bersihkan dari dosa. Kemudian harta yang kita bawa bersihkan, insya Allah. Karena begini Bapak Ibu, ibadah haji itu tidak ada baca-bacanya wajib. Ya kamu mereka makanya, ayo pada baca-bacanya putaran pertama, putaran kedua, dia mana wajib. Baca-baca pamungkas saya baca kalau. Aku baca-baca pamungkas kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja dibaca terus macam tidak masalah. Ya. Hanya niatnya saja, niat umrah di situ aja. Ya kan gampang itu, niat haji juga. Selebihnya kalau jalan makin tidak ada dibaca-baca aja. Jadi yang saya tekankan sama semua jamaah, yang paling penting di sini jaga kesehatan. Itu yang paling utama. Karena ibadah haji, ibadah umrah itu adalah ibadah fisik. Jadi kesehatan itu yang harus dijaga. Nah, ada pengalaman saya Bapak Ibu. Jangan lupa itu. Dan ini terbukti. Setiap kita minum air zam-zam dengan kurma, di situ kita berdoa. Karena keajaiban air zam-zam itu dengan kurma luar biasa. Saya waktu tahun 2008, ini kisah saya, alhamdulillah lebih mempertahankan dari beliau waktu itu. Saya ketua rombongan juga pada waktu itu. 42 hari di tanah suci, betul-betul tidak pernah sakit. Karena itu pas pertama minum air zam-zam dengan kurma, makan kurma, saya berdoa. Dapat sempat terlintas dalam pikiranku, lidah saya, kung kabalik lasa puan, letup pada kampungku. Ternyata sampai buat di rumah, malah satu nggak sudah. Agar taruh yang kiri mana jaga jangan mikir. Ya Allah, letong nak disambari bau. Sampai yang ini, letup kalau malah satu dia masuk sadaku. Ada lagi, ini cerita dulu ya. Jadi waktu sudah berutara Jamrah, saya langsung turun ke Mekah, tahun ibadah, baru kembali ke Mina. Jadi itu teman-teman naik semua di mobil. Mereka kasih, di mana William cupono toy. Sekalinya reke masih ini, iya mana reke dia Ustaz, ini. Nah, mana kadang itu dah terlalu betul ya paham saya perlu berandro. Terpaksa yang makan itu kami desa nak makan di berkes ke hari. Si lalu nopo makan di mana yang itu cukup noto kan ada tuh di atas itu. Daripada monoki nalaki undireki subhanallah. Jadi akhirnya jalan terus itu
Ini yang teman ini namanya Ayah Hamid, sudah ganda kotor rombongan maka dari yang sudah subirna. Ayo rais, rais yang ada dia. Maka ada kamu, lo kasuri desa. Punya kata perasaan anggota aku. Maka jadi asap orang kembali. Saya kayaknya pulsa. Pas sama lala kita merdeka lebih 1 kilometer. Jadi macam-macam dibawa ke negara ulangan tikung. Begitu kalau tidak tahu tempat, seandainya ya rombongan di situ ditempatkan, ya upahan tambah seperti itu. Ya, jadi di situ juga kesabaran Bapak. Ya hadirin yang dirahmati Allah. Jadi itu dulu dua poin. Nah kita mulai masuk dari awal dulu ya. Ya jadi haji ini saja. Ya, tunggu saja Bapak ya. Jadi kita harus pahami dulu, haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah atau ke tanah suci Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Ya, jadi contoh apa yang disampaikan tadi direktur kita, ikuti regulasi apa yang disampaikan oleh direktur. Ya, terus lanjut. Ya. Kemudian umrah ialah berkunjung ke Baitullah dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul demi mengharap ridha Allah SWT. Itu tadi saya katakan ilahi anta maksudi qardha kamatlubi. Jadi ini membuat wakatai ini rio dan buah pesawat. Ini pengertiannya dulu haji dan umrah. Terus menunaikan ibadah haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya yang tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam. Nah, di sini perlu kita garis bawahi kata mampu. Nah, di sini banyak orang mengatakan tadi kebangsaan dia pemampu. Nah, kita harus rubah mindset kita di situ, ya. Kalau di dalam pikiran kita selalu kemampuan kita diandalkan, itu juga. Tapi coba kalau kita zerokan diri kita, nolkan diri kita sadar kita punya Allah. Nah, sisa bagaimana caranya supaya bisa diberikan kekuatan. Nah, tentunya di sini bukan saja masalah materi, ya kesehatan itu kekuatan, kemampuan, ya waktu juga kemampuan. Ya harta, tidak bisa dipungkiri. Jadi sering saya sampaikan bahwa minta kemampuan dari Allah supaya kita sehat secara alami. Ya, waktu ada yang kita luangkan, kemudian dari segi harta juga dimampukan. Apa yang harus dilakukan? Ya, arba'atun tajlubur rizqa. Ada 4 amalan rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Insya Allah akan dimampukan di situ. Jadi yang pertama, qiyamul lail, pendenungan sepanjang benih, sholat tahajud 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Itu amalan pertama. Yang kedua, kasratul istighfar, perbanyak istighfar. Kasratul istighfar tajlubur rizqa, perbanyak istighfar, rezeki urusan akan lancar. Ya minimal 1000 kali Bapak Ibu. Itu keterangan dari Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketiga, likulli yaum as-sadaqah. Setiap hari usahakan kita bersedekah. Berapa saja? Karena kandungan sedekah itu ada 3. Pertama, as-sadaqatu tadfa'ul bala. As-sadaqah mawarid tatulak bala. 1. Yang kedua, as-sadaqatu asy-syifaa. Sedekahlah agar menjadi obat pada diri kita dari berbagai macam penyakit. Dan yang ketiga, sedekah adalah umpan rezeki. Nah, itu sedekah. Kemudian yang keempat, setiap pagi sholat duha. Ya, setiap pagi sholat duha. Dan doanya, ya di situ ada panjang doanya di situ ada di buku saya, kebetulan juga saya penulis buku, jadi ada, coba ditampilkan juga dulu. Nah ini, jadi ini baru 7 buku saya, baru 7. Saya sudah bercita-cita mau seperti Buya Hamka, menjadi penulis buku sampai tutup usia. Ya, jadi
Kalau Bapak Ibu mau menambah pengetahuan agamanya, di sini sudah lengkap. Ya, Ibu travel kita sudah ambil statusnya, orang kemarin. Nah, jadi sedikit informasi Bapak Ibu ya, itu tasawuf akhlaki adalah ilmu tasawuf yang berkonsentrasi perbaikan akhlak. Jadi dari pemilik pada cing akhlak sudah ada bukunya. Nah, kemudian tasawuf, hakikat ilmu tasawuf perbaikan hati. Jadi siapa yang mau tahu hatinya apa kotor atau sakit atau mati, ada di buku itu. Nah, di ulumul Quran, di situ Al-Quran itu obat. Wa nunadzil minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu adalah obat dan rahmat. Jadi di buku ketiga itu ada doa yang saya masukkan di situ, jangan sampai ada di antara kita selalu diganggu setan jin, dan ada doa ruqyah di dalam. Kebetulan juga saya peruqyah sudah hampir 30 tahun. Malah saya ingat di pesawat ada jamaah sementara kembali ke Indonesia, ada yang kesurupan di atas pesawat. Waktu waktu itu dokter pendamping itu panik. Makbor kan di sebelah dia di jalan sebelah. Makbor tolong Ustaz. Nah, jadi saya lari ke sana. Nah, jadi saya lihat ini kesurupan. Jadi saya ambil air. Alhamdulillah dengan izin Allah spontan langsung keluar jinnya. Ternyata jin juga naik pesawat. Ya, ini banyak pengalaman ya. Jadi ya nantilah kalau ada yang mau buku keempat. Jadi kalau Bapak Ibu mau tambah ilmu agamanya, ya ada buku disiapkan nanti lewat Ibu Travel. Ya. Ya. Jadi buku keempat hakikat ilmu tauhid. Nah, inilah ilmu yang paling utama harus dimiliki dulu. Karena kenapa? Menjaga kemusyrikan. Hati-hati. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling utama harus kita pahami. Karena masih banyak saudara-saudara kita dia beribadah tapi musyrik. Ya, jadi sudah ada bukunya menuntun kita supaya jangan musyrik. Apa bahayanya musyrik Bapak Ibu? Kapan seseorang musyrik itu hancur semua pahalanya. Hancur semua pahalanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Sampai Allah Ta'ala dan ini aja tapak. Jadi ulama kita itu membagi dua. Musyrik itu ada dua. Musyrik kecil dan musyrik besar. Nah, musyrik kecil yang pertama, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Jadi makanya dia minta majakumna kita orang oleh umatku asyirkul asgar, syirik kecil, syirik kecil. Kila makutan sampai waman syirkul asgar arya pujale. Nah, di sini saya sering masukkan lagi kepada calon jamaah pada cinggelang lo nyata ya kamu mereka benteng cerita nama raja elo makio bilang ngaji hati-hati begitu ya. Yang mohon ini saya hanya memberikan pencerahan saja. Pengalaman lagi di pesawat ya lo pembimbing ibadah haji kebetulan kan depannya selayar ya, jadi saya selalu barengan dengan dia datangi saya di kursi, Ustaz, tutup gimana caranya? Ada sih, engke jamaahku di bolong-bolong, mau pesen dia ganti anunya pakai baju turun reke kan? Nampak ya lo, betul tuh ada buka reka gini pesawat, nampak behana ya Allah. Maka jaga pakai dia, itu nih cara bertanda. Begini, jaga ini nak dibaca. Nah, ini bahayanya kode namanya kasih marah sih. Jadi saya berdiri, awas rombongan dari baru, jangan ada yang ganti baju. Saya catat itu, saya akan ceramah nanti kan semana mereka itu baru akan berceramah kan. Alhamdulillah dia gak kilo. Sehingga lentur ikan si asrama haji sudia, si bici-bici rumah pun raya. Untuk kikian atau nak ustaz deh, nomor apa?
Jadi itu di bis keempat itu kurang di mana mau masuk itu. Nah surga, lo kecil. Jadi ini dari itu datunan dari itu, subhanallah. Mampasel dari kan sementara jalan mau bis menuju sampai di Matero di pasar itu, amma marwar komani kayak anak kata, ya Allah. Jadi kalau bukan kesadaran kita, sulit. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seorang kaum sampai dirinya sendiri merubah. Jadi kita ini sebagai pembimbing hanya menyampaikan saja, terima tidak terserah. Subhanallah. Jadi ini jangan sampai nomporiki ria pujiannya. Jadi mohon ibu-ibu, jadi itu Mami Spice dengan Datu tadi pakai haji. Coba ya, jangan sampai maka itu pakai haji. Itu hanya buatan nenek moyang Kriolo. Coba kita perhatikan nanti kalau kita wukuf di Arafah, itu yang harus dipertahankan, ya, itu yang harus dipertahankan. Jadi pakai ihram kita, ibu-ibu waktu ihram wukuf di Arafah, itu kayak ihram kita itu dipertahankan sampai tutup usia. Itu ibu-ibu kan, ya jadi begitu. Ya hadirin yang dirahmati Allah. Ya, jadi itu musyrik ya, musyrik besar. Ya musyrik besar. Kalau Rasulullah SAW, "Laisa minna man tatayyara aw tatayyarahu aw takahhana aw takahhanahu." Bukan umatku, bukan golonganku. Orang yang suka pimali. Tadi itu umat nak puji mobil pimali. Ya, hati-hati. Nah, sabangka itu tradisi kampung-kampung tes tidak pimali. Nah, pimali apa? Itu pimali itu bukan dari ajaran agama kita bukan. Itu dari agama Buddha Hindu. Ya. Jadi agama Buddha Hindu itu agama raksasa di masa Nusantara. Agamanya nenek moyang kita. Agama Buddha agama lokal. Agama Hindu agama Belanda. Kita sudah tahu sejarah itu. Belanda menduduki Nusantara berapa abad? 3,5 abad. Ini semua yang 3,5 abad. 350 tahun. Dan yang dia 350 tahun. Nama kira agama di situ agama Buddha dan Hindu. Sampai sekarang masih ya tradisi di dunia masih bertahan itu. Makanya di sinilah pentingnya pemahaman agama. Jadi makanya itu di buku Hakikat Ilmu Tauhid di situ saya uraikan secara terperinci. Ya, tahu saya terlalu panjang ya. Nah, kemudian Tribusa Pendidikan bagaimana mengharmoniskan rumah tangga sepasang suami istri. Nah, itu juga perlu karena untuk melancarkan rezeki kita itu harus harmonis rumah tangga. Ya. Jadi saya sangat bersyukur mendengar beliau berdua, masya Allah, panggilan khusus 2 orang, masya Allah. Jadi nanti kalau sampai di atas minta ke kamar khusus, Pak. Saya kemarin itu, ya, saya ada kamar khusus. Oh begitu. Alhamdulillah. Jadi kita doakan beliau berdua semoga sehat walafiat. Ya, saya baru beberapa jam kenal beliau berdua, tapi sebenarnya beliau berdua ini sudah lama ingin mengenali saya dan menjembatani Anda Ustaz jalan belakang. Ya, sudah lama katanya bagaimana caranya bisa menembus ke Ustaz. Alhamdulillah ditembus langsung ada hari itu. Langsung ketemu. Alhamdulillah. Sudah itu semua hidayah dari Allah. Tidak ada secara kebetulan Pak Haji. Tidak ada. Ya Tuhan semua menunjukkan itu. Nah, kemudian kelima, yang keenam, tasawuf falsafi. Nah, ini dulu ya, supaya ada wawasan buat kita. Itu tasawuf falsafi memadukan rasa dan rasio. Nah, jadi rasa ada di hati, rasio ada di kepala. Jadi di situ saya juga uraikan karakter manusia. Jadi karakter manusia itu koloris, melankolis, sangus, pragmatis. Jadi begini nanti Pak Haji, Bu Haji, kalau mau kita disenangi sama calon jamaah, paham itu karakter sebenarnya. Karena ya, semua manusia itu beda karakter. Ya, saya mau membaca karakter hanya lewat mata dulu.
Saya membaca karakter matang adalah jendela hati. Ya, yang video ke saya. Ini beliau kolektif cinta damai. Nah itu cinta damai. Ya satu dulu sampai ya. Membaca soal sekian. Ya karena ini dulu saya berikan tasawuf amali. Nah di sini cara sholat yang benar. Zikir di sini sholat semua saya berikan. Di tasawuf amali. Jadi Bapak Ibu, semua amal ibadah itu harus diilmui. Para ulama, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu itu baru kamu katakan dan kamu lakukan. Artinya apa? Kapan ada amal yang kita lakukan tanpa ilmu, bahwa ragu. Berangkat haji, pahami ilmunya. Mana syaratnya, mana wajibnya, mana rukunnya. Kalau begitu silakan masuk pada materi inti. Ini baru prolog ya. Ya kita masuk pada ilmunya haji. Ya tadi sudah itu, sudah juga. Nah, jadi sudah juga ini. Lanjut. Nah, jadi ya sudah juga tadi. Lanjut. Ini umrah terbagi dalam dua bagian. Ya, karena kita ini kan tamat tuh ya, buat kita tamat tuh. Jadi saya sengaja materi tamat tuh saja dulu. Ya. Jadi umrah terbagi dalam dua bagian. Ada namanya umrah wajib. Ya, umrah pertama kali dilaksanakan disebut umratul Islam. Ya, itu satu. Yang kedua, umrah yang dilaksanakan karena nazar. Nah, ini wajib ini. Jadi umrah pertama itu wajib karena umrah wajib sekali seumur hidup. Nah, kemudian umrah nazar engkau tinjakna. Misalnya toh jajareke ACW, jajareke agasna engkau usaha antar ada proyek kita berhasil. Nah, pematinjaki jadi tungangi. Wajib kita berumrah. Ya, misalnya reke Ibu Haji owner dengan komisarisnya ia menyambung wasilah ke saya berhasil diundang ustaz jalan untuk mendampingi nanti misalnya karena dia penyebabnya sehingga saya ada di sini. Jangan saya sudah tahu dia berapa. Oh jadi amin ya lanjut. Ada namanya umrah sunnah. Umrah sunnah itu yang dilaksanakan setelah umrah wajib yang kedua kali dan seterusnya dan bukan karena nazar. Jadi yang berulang-ulang kali itu sudah sunnah meniriki. Ya, terus. Kemudian umrah dapat dilaksanakan kapan saja. Waktu dimakruhkan umrah yaitu pada saat jamaah haji wukuf di Arafah hari nahar 10 Zulhijjah dan hari tasrik itu dimakruhkan umrah. Ya, tapi kalau tawaf itu tetap tidak sunyi. Ya. Nah, kemudian lanjut jenis-jenis haji dan umrah. Nah, jadi kita harus pahami ini ilmu. Ada namanya haji kiran. Jadi istilah haji kiran itu pelaksanaan. Jadi ada pelaksanaannya disebut haji kiran. Ibadah haji dan ibadah umrah secara bersamaan. Jadi orang yang haji kiran satu kali bergerak langsung ibadah haji dan umrah. Tapi di situ wajib membayar dam, ya harus membayar dam. Terus, ada juga istilah haji tamattu. Ini pelaksanaannya, ya. Jadi melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu pada bulan haji, dilanjutkan bertahalul dan kemudian berihram haji dari Mekah. Jadi ini juga haji tamattu wajib bayar dam. Ya. Terus haji ifrad. Jadi digeser itu ya, turun ya. Jadi haji ifrad melaksanakan ibadah haji tanpa melaksanakan umrah. Ibadah haji yang terpisah dari antara ibadah haji dan juga ibadah umrah tidak wajib untuk membayar dam. Jadi ini haji ifrad ceritanya yang dapat diolereki haji dan daripada umrahnya.
Nah, tapi di situ pas kita pakai ihram, nah, itu harus larangan-larangan itu diperketat itu. Ya. Tapi di antara tiga pelaksanaan ibadah haji itu, saya biasa sampaikan sama jamaah, kalau mau paling aman, ambil tamattu. Ya, kenapa saya katakan paling aman tamattu? Karena engkau patah pilih, engkau cadangan. Jadi dan itu fungsinya, ya ikan bisa itu dalam perjalanan, tarikin ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, itulah fungsinya dampak. Nah, jadi makruh. Jadi kalau haji ifrad, ya biasa saya katakan masih kelak dia. Dia belum mau dimakan lebih jikiran. Tapi itu kan pejabat ya. Ya, jadi ini pemahaman tentang tiga pelaksanaan ibadah. Tapi ada lagi sedikit ya, ini lucu. Ini ibu-ibu ngobrol-ngobrol kira gitu. Aja di tanah, aja mantu. Ini haji ifrad, mantu sedih. Iya haji mabrur. Maka hari ini nama kemana sih nih? Kalau mau tuh karikan macam, agak mulai deh. Haji mabrur ini ustaz. Hanya maka dia cukup pengen asik. Haji tamattu itu hanya pelaksanaan. Haji ifrad, haji kira itu pelaksanaan. Kenapa dibagi tiga begitu oleh ulama kita? Supaya tidak hukuman jamaah. Jadi ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah. Jadi dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi itu enak sekali itu silulu tuh, masya Allah. Nah, baru kalau di atas di mobil begitu, ya kita lantunkan. Ini ada terlupakan tadi ya. Kita bangkit dulu semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayat 1 dan 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita bakar semangat dulu Bapak Ibu. Ya, sudah ada spirit, sudah semangat? Sudah rindu melihat Baitullah? Sana? Nah, jadi yero tahu deh pada boleh mudangi, lebih mudangi Pak, tahu boleh. Itulah sehingga saya berdoa, ya Allah, setiap tahu padang bayangkan kuan kopi kasih pengen menerima. Ya, jadi alhamdulillah setiap tahun. Jadi itu tadi amalan diamalkan untuk melancarkan urusan kita. Ya, ada semua di buku itu doanya. Ya, kita lanjut ya. Ya, selesai jenis haji dan umrah. Nah, sekarang, nah ini ilmunya. Syarat, rukun dan wajib haji dan umrah. Nah, ini ilmunya paham Bapak Ibu. Pertama, syarat umrah dulu. Ya, Islam, balik, akil, merdeka, ya istita'ah mampu. Bila tidak terpenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban haji dan umrah. Ini syaratnya, ilmunya ya. Nah, kemudian rukun haji dan umrah, niat ihram, ukuf di Arafah, ya, tawaf, sa'i, memotong rambut, ya, tahallul istilahnya. Ini rukun haji dan umrah. Nah, kemudian berikutnya, nah, wajib haji dan umrah. Jadi ini nanti insya Allah bisa dibagi, ya. Jadi mungkin dibagi nanti di grup supaya bisa dibaca-baca nanti jamaah. Jadi saya izinkan bagi saja ilmunya yang saya sudah buat. Nah, jadi wajib haji dan umrah, niat ihram di mikat. Jadi mikatnya itu kalau kita ke Madinah nanti pula itu sehingga di Bir Ali. Jadi kita di situ mikat malah acuh istilahnya. Jadi bertanda api baci memang dari hotel kita pakai ihram mandi, nanti niatnya di Bir Ali. Jadi kalau kita sudah berniat di situ kan ada nanti yang tuntun kita toh. Ya, setelah itu
Terjadilah di situ dilarang begini, dilarang begini. Ada nanti larangannya itu. Jadi sampai setelah kita lihat mikat, ya, ihram umrah di Birali, ya, kita masih ikuti saja stadium apa yang disampaikan oleh travel kita. Ya, jadi begitu. Ini mantap sekali Pak. Kalau Haji Plus begini, mantap sekali. Berbeda dengan reguler. Ya, ini bagus, apalagi satu bis ini mantap sekali. Ya, ini pengalaman Pak saya di reguler berapa? 450 jemaah, satu pembimbing, satu foto kloter, foto rombongan, foto regu, repot semua. Subhanallah. Nah, jadi untuk di rombongan saya, ibarat jadi pada waktu itu rombonganku juara satu, karena saya juga ketua rombongan. Saya juga selalu berikan bimbingan manasik di mana saja teman-teman. Jadi ikut sami'na wa ata'na, saya punya rombongan satu bis. Itu pengalaman saya. Jadi dalam satu bis itu ada 4 regu. Jadi satu regu 10 orang. Jadi saya kader baik ketua regu saya. Jadi ketua regu saya kader baik, saya kasih ilmunya begini, dia turun sama anggotanya 10 orang. Jadi enak. Itulah bagusnya kalau sistem bagus. Jadi seperti apa kita lihat tadi, harus sistem dimantapkan. Ya, apa manfaatnya sistem? Muhammad Abdu mengatakan, al-haqqu bila nidhamin tublab bil batil bil nidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Jadi sistem itu perlu sekali. Jadi kita membangun travel itu harus betul-betul mantap sistemnya. Ya, jadi sistem itu yang tentu kita ramu baik-baik. Ya, libatkan semua, kasih dudukan semua, siapa tim kita semua, siapa leader kita semua, siapa penasihatnya, itu satukan frekuensi. Ya, satukan frekuensi. Jadi kapan kita satukan frekuensi itu nyaman sekali dalam perjalanan. Ya, mereka misalnya satu bis begitu, satukan frekuensi. Makanya saya itu selalu katakan sama jamaah saya, kalau jamaah Mangkoso satu komando. Makanya saya datangkan tim-tim saya juga sebagai